An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma mengatakan ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu dengan 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, pondasi tiang yang pertama adalah persaksian tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusannya. Itu yang pertama. Wa iqamis shalah, yang kedua menegakkan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil bait, yang keempat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Wa shaumi ramadhana, dan yang kelima melakukan puasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada beberapa masalah yang perlu kita bicarakan pada pagi hari ini. Pertama, redaksi ini mendahulukan haji dari berpuasa. Sementara pada hadis-hadis yang lain, haji itu yang kelima. Tapi di sini ya, haji itu menjadi yang keempat. Membaca syahadat, mendirikan sholat, bayar zakat, melakukan ibadah haji, kemudian shaumi Ramadan. Ulama-ulama yang menghafal hadis pada waktu itu menegur dan menyampaikan kepada Sayyidina Umar bahwa tentang redaksi haji itu adalah yang kedudukannya di mana periwayatannya itu adalah nomor 5. Ya. Dan apa yang mengatakan, beliau mengatakan hakaza sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah aku mendengar kalimat itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, redaksi ini tidak dirubah. Jadi kalau kita melihat periwayatan hadis-hadis di luar Ibnul Khattab, itu urutannya yang seperti kita tahu. Ya, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tetapi khusus pada periwayatan Ibnul Khattab itu syahadat, salat, zakat, haji, dan puasa. Jadi urutannya berbeda sedikit. Dan Umar tidak mau merubahnya. Kata dia, hakaza sami'tuhu min Rasulillah. Begitulah aku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka urutan dalam rukun Islam itu 1 sampai 5 kesimpulan dari muhaddisin, para muhaddis, urutan nomor 1 sampai dengan 5 itu bukanlah urutan yang mesti teratur, tetapi cuma lil adad, la lit tartib. Bukannya harus berurutan seperti itu, tetapi lil adad. Hanya sekedar bilangan saja, 1, 2, 3, 4, 5 itu. Itu yang pertama, kesimpulan yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan, kenapa tidak dimasukkan jihad? Karena Nabi dalam hadis lain mengatakan al-jihad ruhul Islam. Jihad itu ruhnya Islam. Kalau tidak ada jihad, maka nggak ada ruhnya. Seperti sosok yang tidak berruh, maka dia menjadi orang yang mati. Paling tidak kalau dia bergerak, tetapi dia idiot. Ya, kalau tidak ada jihad. Kemudian ulama-ulama mengatakan lam yuzkir ma'ahal jihad ma'annahu yazharuddin wa yakmau ya annadal kafirin li annal hazal khamsi fardu daimin wal jihad min furudil kifayah. Alasannya tidak dimasukkannya jihad pada rukun Islam itu
Karena yang 5 inilah yang hukumnya fardu ain. Adapun jihad itu fardu kifayah. Pertama, tempatnya tidak atau jarang terjadi. Seperti kita mungkin dari mulai lahir sampai meninggal, insya Allah tidak ketemu dengan yang namanya jihad fisabilillah dalam bentuk perang. Kemudian jihad itu fardu kifayah. Kalau ada satu orang yang sudah berangkat, maka sudah gugur. Seperti tadi ini diumumkan, siapa yang mau pergi ke 212, setelah sholat ini kumpul di depan, lapor, bisnya sudah disediakan. Itu namanya fardu kifayah. Ya, MRBJ sudah ada perwakilannya, maka yang mengaji pada kesempatan ini sudah terwakili. Ya, itu hukum fardu kifayah. Yang ketiga, di dalam Al-Quran itu ada 3. Ada 3 ayat yang satu dengan yang lainnya itu nggak boleh dipisah. Ya, ada 3 ayat. Yang pertama itu hadis ini berdasar daripada ayat itu. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ini 2 sisi mata uang. Nggak boleh dipisah. Taatnya hebat kepada Allah. Ibadahnya luar biasa. Dahinya hitam. Karena banyak bersujud. Tapi kalau tidak tunduk kepada Rasul, tidak mengimani kepada Rasul, tidak ada manfaatnya. Begitu juga orang begitu luar biasa belajar hadis, ya, melebihi lain-lainnya, tetapi tidak taat kepada Allah, maka juga tidak diterima. Itulah implementasi dari sebuah pernyataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu nggak bisa dipisah. Ada yang mempersoalkan, saya bersaksi, bukankah ini menjadi sebuah persaksian yang tidak dalil, tidak berdalil gitu. Kalau saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, kan nggak pernah melihat. Kenapa bersaksi? Bukankah ini menjadi persaksian yang palsu? Ketika orang tidak pernah melihat kejadiannya, tidak melihat faktanya, kemudian dia bersaksi. Kalau di peradilan orang ini kena hukum pidana. Karena dia memberikan persaksian sesuatu yang dia tidak melihatnya langsung. Bisa dibuktikan benar, valid, maka dia kena hukum pidana. Menjadi saksi palsu 4 tahun. Ya, dia kena pidana. Lalu kenapa Islam membangun sesuatu itu, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melihatnya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu perlu juga nih kita pikirin. Kenapa kita menyaksikan sesuatu yang kita tidak lihat? Allah itu tidak terlihat, ya, tidak dilihat langsung, tidak terdengar langsung, dan tidak bisa dijamah, tidak bisa diraba, dan tidak bisa dirasakan. Kenapa kita membuat persaksian itu? Bapak saya sekalian, kurang lebih pada abad ke-7, pada Khalifah Al-Mansur, kalau tidak salah, saya lupa ya khalifahnya pada waktu itu, kasus ini sedang diperbincangkan. Ya, tentang persaksian itu. Umat Islam, ulama-ulama Islam kala itu sudah tidak lagi bisa memberikan penjelasan kepada Ad-Dahri. Ad-Dahri itu orang ateis. Orang yang tidak bertuhan tetapi dia mampu menguasai logika dan dialektika berpikir yang luar biasa. Ulama satu negeri itu tidak bisa meyakinkan tentang eksistensi Tuhan. Tuhan itu adanya di mana? Nggak ada yang bisa membuktikan. Maka keesokan harinya ditunda,
Kalau besok ulama umat Islam tidak bisa membuktikan di hadapan seorang yang ad-dahri, orang yang ateis, Tuhan yang disembah itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka semuanya akan keluar dari Islam. Dan Islam tinggal nama. Ini kitab ditulis oleh Imam An-Nahrawi, menjadi sesuatu yang luar biasa Bapak sekalian. Apa yang terjadi? Syekh Hamad ya, pada waktu itu hanya tinggal Syekh Hamad yang belum dihadirkan oleh khalifah pada saat itu. Sehingga muridnya datang. Ya, muridnya datang, Abu Hanifah ini datang. Kira-kira umurnya 9 atau 10 tahun. Dia bilang, apa gerangan guru? Terlihat muka muram durja. Gurunya bilang, tinggal aku besok. Satu-satunya yang akan berhadapan kepada ad-dahri harus membuktikan di mana Tuhan itu yang kita sembah. Allah itu adanya di mana. Kalau aku tidak bisa membuktikan, berarti Islam tidak bisa dibuktikan Tuhannya secara ilmiah. Maka muridnya yang 10 tahun bilang gitu. Kalau itu masalahnya guru, ajak saya. Biar nanti saya yang akan menjawab pertanyaan ad-dahri itu. Gurunya dibilang begitu. Siapa ini Abu Hanifah ini? Abu Hanifah ini 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Sudah hafal ribuan hadis. Maka dia bilang, guru biar saya yang menjawabnya. Maka keesokan harinya dikumpulkan, Bapak kalau lihat sejarah tentang Romawi, orang-orang yang berdebat itu, dalam dunia retorika itu diadu Pak. Seperti di ILC, cuma 1 lawan 1 gitu. Kemudian dibikinkan kursi yang tinggi. Itu ditonton oleh masyarakat banyak. Untuk mempertanyakan. Pertanyaan yang bapak-bapak, ibu-ibu juga kalau ditanya pusing jawabnya. Maka ketika ad-dahri sudah naik ke kursinya yang tinggi, kemudian Syekh Hamad ini tidak naik ke atas. Ya. Tidak lama kemudian muridnya bilang, guru silakan naik. Gurunya bilang, bukan yang kau yang akan menjawabnya, tapi silakan guru yang naik. Kemudian Syekh Hamad naik ke atas. Abu Hanifah itu sambil memegang ya sandal dari gurunya itu pegang sekitar 9-10 tahun di bawahnya itu. Kemudian ad-dahri mengatakan, siapa yang mau jawab pertanyaanku? Aku yang mau menjawab, kata muridnya. Gurunya di atas. Kata ad-dahri, masa saya mesti debat sama anak kecil? Emang gak ada yang lebih dari anak kecil ini? Kata anak kecil itu, kau tanya saja apa yang kau tanya, akan ku jawab. Kalau aku tidak bisa menjawab, guruku yang akan menjawabnya. Gurunya tenang-tenang aja. Karena anak kecil ini pendidikannya luar biasa. Debat, akhirnya mau juga ad-dahri. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan tanya dalam hatinya, jawab. Pertanyaannya begini yang pertama. Ya, Ainallah. Di mana Allah yang kau sembah itu? Bapak Ibu, yang tadi kita sembah itu tempatnya di mana? Apabila meletakkan sesuatu itu harus ada tempatnya. Kalau tidak ada tempatnya, maka dia tidak terjamah. Nah, terjamah itu terlihat, terdengar, atau teraba. Atau bisa dirasakan. Maka ya, Abu Hanifah mengatakan, pertanyaannya cuma ini. Pusing ad-dahri. Maka kata si dahri, anak kecil, kemarin itu ribuan ulama-ulama tidak bisa membuktikan kepadaku.
Sekarang kau justru menyepelekan pertanyaanku. Iya, aku tanya, cuma itu pertanyaannya. Iya, itu katanya. Baik, aku akan jawab. Berdiri itu. Anak kecil itu berdiri sambil pegang sandal gurunya. Kalau aku tidak bisa jawab, guruku yang akan jawab. Sekarang aku yang jawab tuh. Hal fi jasadi ruh. Apakah ada di dalam tubuhmu ruh? Naam. Fi aina ruhika? Fi ra'sika? Fi batnik? Atau fi rijlik? Ruhmu itu adanya di kepala, di perut, atau di kaki? Seperti ini. Gak ada yang bisa jawab, Pak. Bapak, Ibu, nih kita kesini kalau nggak ada ruhnya, nggak nyampe nih. Sekarang ruhnya di mana? Di kepala, di perut, atau di kaki? Jangan dibilang semuanya. Secara teori tidak bisa itu. Fatahayyarat dahru. Bingung si Dahri. Kemudian dia bilang lagi, ada lagi enggak pertanyaannya? Pusing dia. Kemudian, oke, dia bilang, utang 1. Pertanyaan yang nomor 2. Sebelum ada Allah itu apa? Dan sesudah ada Allah itu apa? Maka dia mengatakan, kau angkat tanganmu. Si Dahri angkat tangan. Dia bilang, ada apa sebelum kelingking dan ada apa sesudah jempol? Ada apa sebelum kelingking, ada apa sesudah jempol? Enggak bisa jawab dia. Kemudian, biar tahu ya katanya. Rupanya Betawi juga. Biar tahu ya katanya. Sebelum angka 1 itu 0. Itu mengapa penyebutan dalam hitungan di bangkir itu harus 01, 02 sampai 09, 10. Bukan 1, 2, 3, 4. Itu yang benar. Sebelum angka 1 itu 0. Sesudah angka 9 itu 0. Bapak, saya sekalian, ada orang masuk Islam gara-gara ini, Pak. 10, 100, 1000, sejuta, 1 miliar, 1 triliun, itu 0. Belakangnya. Sebelumnya itu 0. Siapa yang mau saya kasih 2 miliar, tapi nggak ada nolnya. Atau saya kasih 3 truk 0. Nggak ada apa-apanya. Jadi yang menentukan 1 sampai 9 itu 0. Itulah Allah yang tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terjamah. Tapi dia tidak bisa berkembang kalau tidak ada 0 itu. Mana ruh kita nih? Di mana ruh kita? Tidak bisa dibuktikan, tapi dia ada. Kemudian Bapak saya sekalian, ini Dahri ini sewot, Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau pertanyaan ini terakhir, aku tidak bisa menjawab dan kau tidak bisa menjawab, ya, aku kalah. Kata anak kecil, yang mana lagi pertanyaannya? Maka dia mengatakan, mafa'lullah an. Apa yang sedang dilakukan Allah pada saat ini? Anak kecil itu maju. Kalau ini pertanyaannya begini dulu, kau mesti turun dulu. Karena yang menjawab di bawah. Mana mungkin yang bertanya itu lebih tinggi dari yang bertanya. Turun dia dari kursi itu, dia turun. Abu Hanifah naik ke atas. Allah sedang menurunkanmu dan menaikkan aku. Itu yang sedang dikerjakan.
Bapak saya sekalian yang berbahagia, jadi tidak salah ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tidak berdusta. Itu ilmiah. Kenapa? Kita bisa membuktikan bahwa sesungguhnya ruh itu ada dalam tubuh kita. Tapi pernah lihat enggak ruhnya? Pernah lihat tidak? Pernah menjamah tidak? Siapa yang membantah tidak ada ruh? Kalau begitu, yang namanya persaksian itu tidak mesti melihat. Tetapi bila dia merasakan sesuatu itu ada, maka sah. Secara ilmiah dia mengatakan asyhadu, saya bersaksi. Seperti orang berkatakan, saya bersaksi. Sesungguhnya pada tubuh saya ini ada ruh. Dia bersaksi. Bahkan riwayat lain mengatakan begini. Si anak kecil ini waktu menjelaskan tentang ruh itu, dia bilang, kalau kau suka minum susu, ya, lemak di susu itu adanya di mana? Di atas, di tengah, atau di bawah? Katanya. Unsur lemaknya. Apakah kau mau membilang bahwa semuanya itu lemak? Jadi Bapak, Ibu saudara sekalian yang berbahagia, sebuah persaksian yang sangat luar biasa dan ini tidak boleh terpisah. Tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusannya. Ini harus. Ini Bapak-bapak saya sekalian menjadi harus dapat perhatian dari kita ini. Orang-orang yang mengerti tentang ketuhanan, ya, ahli teologi, dia mengatakan tuh begini. La ilaha illallah itu la harfu nafin li jinsi. Kata la itu meniadakan semua jenis Tuhan dan semua yang berketuhanan. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu maknanya tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang memberi selain Allah, tidak yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang menghalangi kecuali Allah, tidak ada yang memberi kecuali Allah, tidak illallah. Termasuk tidak ada illallah, kecuali Allah. Bapak saya sekalian, tidak ada Tuhan selain Allah itu paham. Tapi kalau tidak kecuali Allah, itu perlu kita pikirkan. Termasuk tidak ada wujud. Itu mengapa Bapak saya sekalian, ada sebuah pertentangan yang luar biasa antara Imam Ghazali dengan pemikir-pemikir Muslim yang latar belakang cuma sekedar sebagai fuqaha. Kajiannya cuma pada dasar secara ilmiah. Kajiannya itu begini. Abu Yazid Al-Bustami, siapa Bapak yang belum pernah membaca tentang tasawuf, maka ketemu yang namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu ketika dia banyak yang ngikutin, dia kalau nengok ke belakang itu banyak yang mengikutinya. Kenapa? Orang ini alim. Jadi pengajiannya di mana saja diikutin sama orang. Tapi lama-lama Abu Yazid itu pernah fana. Fana itu sudah diintrodusir ke dalam bahasa Indonesia. Fana itu ketika orang itu sirna. Tetapi yang sirna itu kemanusiaannya yang sirna. Tetapi dia mabok kepada Tuhannya. Maka dia menoleh kepada orang yang datang itu. Dia bilang, Anallah fa'buduni. Akulah Allah. Sembahlah aku. Abu Yazid. Ketika mau masuk ke Masjid Nabawi. Dia bilang gitu. Anallah. La ilaha illa ana. Fa'buduni. Akulah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku.
sembahlah aku. Maka orang-orang yang ada di belakang tadi begitu kagum mengikuti Abu Yazid, bubar semua. Abu Yazid Majnun. Abu Yazid Majnun. Gila Abu Yazid. Bahkan bukan begitu. Mereka sudah mengatakan, haramallahu dama'ahu. Allah sudah halalkan darah orang itu yang mengaku dirinya Tuhan. Rame. Yang kedua, Mansur Al-Hallaj. Ketika dia mengaku dirinya Tuhan, maka dipenggal lehernya. Imam Al-Ghazali dalam Iqazul Himam mengatakan, kalau aku semasa dengan Mansur Al-Hallaj, maka akan kau pegang itu pemegang leher kepalanya. Karena orang itu bodoh, tidak bisa mengerti, memahami kenapa orang ini mengaku dirinya Tuhan. Dua. Dan yang klasik di Indonesia, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar mengaku dirinya Tuhan. Rapat Dewan Wali 9, maka diutuslah Raden Said Sunan Kalijaga untuk menanyakan benar tidak bahwa dia mengaku kepada muridnya itu Tuhan. Didatanginya, maka ditanya kepada Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, menopo panjenengan menika sejatining Gusti. Apakah benar kamu mengaku sebenar-benarnya Tuhan? Maka Syekh Siti Jenar mengatakan, injih menika sejatining Gusti. Benar, inilah sebenar-benarnya Tuhan. Apa yang terjadi Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia? Dewan Wali mengatakan ini berbahaya bagi orang awam yang baru mengenal Islam. Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah. Berarti Gusti Allah itu wakeh. Ora bener iki. Maka dipenggal lehernya. Seperti Mansur Al-Hallaj. Tapi koreksi Imam Ghazali, kalau aku sezaman dengan Mansur Al-Hallaj, akan ku pegang tangan si Al-Gojo itu. Dan aku mengatakan bodoh kamu. Ini gara-gara ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Begitu Pak. Kita dari masih kecil sahadat saja Pak. Tidak bermasalah itu. Ya, Bapak saya sekalian yang berbahagia. Ilmiah tidak itu kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dalam terjemahan yang semacam itu, ya penafsiran yang semacam itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ini berat 70. Ya, kalau saya ini digiling, habis digiling kemudian saya di jus. Ya, dikeringkan, maka jas saya jadi kumpulan molekul. Atau orang-orang yang ya, kalau orang Hindu dibakar disebutnya diapain Pak? Kremasi. Ya, dikremasi, dibakar itu. Sudah jadi debu, kemudian dihalusin lagi tuh. Molekul, dihalusin lagi jadi atom, dihalusin lagi jadi ion, dihalusin lagi hilang. Berarti tubuh saya ini adalah kumpulan dari miliaran atau triliunan ketiadaan. Illallah. Yang ada itu cuma Allah. Ini bangunan ini, kalau diperlakukan sama, terus tidak ada. Illallah. Yang ada itu cuma Allah. Pada saat itulah para sufi fana ketika dia tidak bisa melihatnya. Yang dia lihat cuma Allah. Nurullah. Tajalli fillah. Maka dia lupa kalau dirinya itu anallah.
La ilaha illa ana. Ilmiah. Ini cuma beratnya berapa kilo ini. Bakar saja. Kecilkan semua. Enggak ada ini. Ini kumpulan miliaran dari ketiadaan. Illallah. Itu mengapa ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan. Tiada yang disembah. Tiada yang menentukan. Tiada yang memberi. Tiada yang menahan. Tidak. Illallah. Kalau Bapak ikutin thariqah di Jawa Barat. Ada thariqahnya itu zikirnya begini. La illallah. La illallah. La illallah. Tidak. Semuanya tidak. Illallah. Subhanallah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Jadi banyak orang ketika dipertanyakan, bagaimana kamu menyaksikan sesuatu yang kamu tidak melihatnya? Itu jawabannya. Yang kedua, Bapak saya sekalian, yang di dalam Al-Quran tidak boleh dipisah itu, aqimus shalah wa atuz zakah. Di sini pada urutan yang kedua dan yang ketiga. Dirikan salat, tunaikan zakat. Itu di dalam Al-Quran itu digandengkan tuh. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, bayar zakat. Itu nggak boleh dipisah. Salatnya bagus tapi tidak mau bayar zakat. Pelit. Nggak bisa. Atau royal, banyak memberikan kebaktian, uangnya banyak, tapi nggak mau sholat, nggak bisa. Dua-duanya harus berjalan. Ya, banyak orang-orang kaya mau ngamal, tapi sholat setahun sekali, sholatnya seminggu sekali, nggak bisa itu. Sahabat Umar pernah ribut dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika tentang aqimus shalah wa atuz zakah. Pada masa Khalifah Abu Bakar, orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu diserang. Diperangi sama mereka. Supaya wajib bayar. Maka Umar Ibnul Khattab protes. Mengatakan kepada Abu Bakar, jangan kau perangi mereka. Maka sesungguhnya aku bisa memberikan perlawanan. Protes Umar kepada Abu Bakar. Maka sahabat Abu Bakar pun mengatakan, ya Umar, aku mendengar sendiri dari Rasul. Atiullah aqimus shalah wa atuz zakah adalah sebuah pengawalan yang tidak boleh dipisah. Kalau kau ingin menghalangi aku, maka aku perangi engkau. Tegang Pak. Dan itu pernah terjadi ketika Rasul sudah tidak ada, mempertentangkan antara Abu Bakar dan Umar. Hampir saja menumpahkan darah. Umar membela orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar. Abu Bakar tetas memerangi padahal orangnya lemah lembut. Akhirnya sahabat Umar ketika dia mengatakan wallahi. Abu Bakar menyebut kalimat wallahi. Sami'tu min Rasulillah. Demi Allah aku mendengarnya dari Rasul. Maka turun. Umar diam. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat. Walatulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kau lakukan dengan tanganmu sendiri ke dalam kebinasaan. Walatulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kau lakukan dengan tanganmu sendiri ke dalam kebinasaan. Itu maksudnya ayat itu, sholat mau, tapi tangannya tidak mau mengeluarkan zakat. Dan dia sama saja menjatuhkan diri ke dalam api neraka. Nah ini menarik nih Bapak-Bapak saya sekalian. Di Mekah, di Madinah, kalau kita masuk ke Mekah Madinah itu ada tuh gambar rokok, bundar,
ditulis, dicoret kita. Tulisannya mamnu at-tadkhin, dilarang merokok. Bawahnya itu walatulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jatuhkan dirimu dengan tanganmu sendiri. Padahal ayat itu tentang apa, Pak? Zakat. Jadi larinya ke rokok. Ini bukan lagi membelain yang ngerokok nih, bukan. Saya tidak merokok. Tapi saya tidak setuju ketika interpretasinya terlalu jauh. Ketika saya kasih kuliah umum di Al-Azhar, ya, Kebayoran Baru. Selesai, ya, ada yang merokok diprotes. Di situ ada beberapa profesor. Saya bilang sama yang hadir pada waktu itu, profesor-profesor di situ. Kalau rokok itu haram, apanya yang haram? Memegangnya, mengisapnya, atau tembakonya? Sebab kalau ini hukumnya haram, kalau dimasukkan ke dalam saku itu, sholatnya nggak sah. Bapak, itulah yang dipertanyakan oleh Hasan Bandung. Ketika dia menerjemahkan kumpulan Bulughul Maram, ada sebuah pertanyaan begini. Syekh, bagaimana orang yang buang air, kemudian dibungkus rapi kotorannya, kemudian dibungkus pakai kado, disemprot pakai minyak wangi, dikantongin ketika sholat, sah tidak? Siapa yang mau jawab? Buang air, bungkus pakai plastik, rapat, bungkus pakai kado, semprot pakai minyak wangi, masukkan ke dalam kantong, sholat. Sah apa tidak? Kalau ini yang dimaksud rokok ini, dan saya tidak spekulasi, Pak. Ketika dia bilang Kiai, itu di dalam ayat ada walatulku bi aidikum ila tahluka. Saya bilang, ada nggak sarah Muslim yang ditulis oleh An-Nawawi? Ada. Saya buka, saya hafal jilid dan halamannya. Ayat ini menjelaskan zakat. Itulah pertentangan antara Abu Bakar dan Umar. Lalu apa? Kalau ini tembakonya yang haram, maka semua alat pembersih ruangan dan lain sebagainya itu hukumnya haram semua yang berbahan tembakau. Kalau asapnya yang haram, saya mau mengharamkan rokok, tapi Metro Mini, Kopaja haram semua itu asapnya. Itu lebih berbahaya lagi. Gak ada yang bisa jawab. Siapa yang mau memberikan penjelasan? Walatulku biaidikum ila tahlukah itu ketika itu berbicara tentang zakat. Kemudian diinterpretasikan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dua ayat yang kedua, yang satu dengan yang lainnya itu tidak dipisah. Tidak boleh dipisah. Ya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu nggak boleh dipisah. Dan yang ketiga, yang terakhir, tidak ada di teks ini. Ya, anishkurli wali walidaik. Itu dua sisi yang nggak boleh dipisah. Bersyukurlah kepadaku karena Allah dan kepada ibu bapakmu. Bapak, kita punya ibu bapak, itu ukurannya. Kalau kita bisa berbuat baik kepada ibu bapak kita, maka otomatis kita berbuat baik kepada Allah. Baik kita kepada Allah, hubungannya bagus kepada Allah. Ya, hubungan vertikal bagus kepada Allah. Sama ibu bapak kita tidak baik. Jangan berharap bibir ini ketika meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan berharap. Dari kampung susah, berhasil,
udah kaya, mobil bagus, rumah bagus, di Bintaro, sektor 9. Cakep. Istrinya cakep. Ibunya datang dari daerah, pakaiannya lusuh, pakaiannya tidak bagus, rambutnya tidak modis, ngomongnya ndeso. Maka dirayunya ibunya setiap hari supaya mau hidup di panti jompo. Ya. Ibu itu yang namanya ibu, Bapak. Betapapun jelek yang namanya seorang anak, tapi kalau ibu itu ditanya, pasti dia makan, enggak apa-apa, itu anak saya maafkan dia. Itu yang namanya ibu. Tapi kalau dirinya sendiri, sudah menyangkut dirinya sendiri, setiap hari dirayu, bagaimana mau hidup senang, ya, disediakan uang banyak, mau hidup di panti jompo, lama-lama ibu tahu, sebenarnya dia diusir sama anaknya. Maka dia berangkat, Pak. Itu Bapak, panti jompo dekat Pasar Minggu itu datang. Lihat, Pak. Sebelum ibu ini meninggal, uangnya itu banyak. Waktu kita tanya, ini uang apa, Pak? Nek, gitu. Jangan dipegang. Kalau kau mau ambil saja. Ini uang semua. Ini uang tiap bulan dari anakku. Tapi aku tidak mau memakainya. Biar nanti kalau aku mati dia ambil kembali uang ini. Aku tidak sudi. Kan Nek bisa dipakai pergi haji, pakai umroh, bisa beli emas. Yang aku mau kumpul sama anakku, aku mau sama cucuku, tapi nggak boleh. Ibu inilah nanti yang di yaumil qiyamah ketika anaknya mengejar, Bapak, nanti kita ketemu sama istri kita, Pak. Kita nanti ibu ketemu sama anaknya. Anaknya lari ketemu dipeluk ibunya, mamanya diem saja. Kalau anaknya semacam ini. Lama-lama pundak anaknya itu didorong. Sang ibu ditanya, kenapa Ma? Didorong anaknya, dia tidak suka dipeluk. Kenapa Ma? Ibu itu cuma berbisik begini. Aku menyesal pernah melahirkan kamu. Menyesal aku pernah melahirkan kamu. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, 3 ayat itu, 2 sisinya itu tidak. 2 sisi itu tidak boleh dipisahkan. Ya. Kemudian berikutnya adalah puasa dan haji. Bapak sekalian, sekarang ini orang mau pergi haji itu 20 tahun kalau tidak salah. 20 tahun kalau tidak salah. Jangan terlalu bangga, Pak, ketika waiting list terlalu banyak untuk menggambarkan animo orang melakukan ibadah haji begitu tinggi. Allah yarham al-maghfurlah Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki. Ya, ketika dia datang ke Indonesia, ada beberapa murid beliau. Ketika dia datang di Prapanca Buntu, sedang mengaji hadis semacam ini, kemudian langsung dia bilang ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duduk, kemudian baca lagi. Cuma 1 menit, paling lama 1 menit setengah, di samping rumah nangis semua. Ada yang meninggal. Jadi ketika malaikat Israel datang, dia bisa lihat. Nangis. Ini hadis belum tuntas nih. Kenapa mesti membanggakan kita cuma sekedar kuantitas? Karena ternyata yang melakukannya itu banyak koruptor. Sehingga gambarnya itu monyet. Monyet kan gitu, Pak. Makan, dikasih lagi, nah pegang. Kasih lagi, pegang. Kasih lagi tangan kanan, kiri. Kalau enggak, dia sini.
Kalau ini udah, baru dia bingung, orang mau makan aja nggak bisa dia. Kenapa begitu? Karena mereka mengatakan al-hajjul mabrur raisalahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak ada kecuali sorga. Korupsi, habis korupsi pergi haji. Pulang mati masuk sorga. Korupsi lagi berangkat haji. Pulang dosanya diampunin, kalau mati masuk sorga. Kalau memang pemahamannya seperti itu, korupsi aja sebanyak-banyaknya. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, rawahu Muslimun wal Bukhari wallahu a'lam bishawab.